Baharudin Yusuf Habibie. Satu nama putra bangsa yang menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Nusantara. Dengan kemampuannya dan keahlian serta semangat, beliau mengibarkan sangsaka merah putih di tanah Eropa. Seorang teknokrat penuh talenta, berbalut idealisme serta nasionalisme yang kental. Ia menjadi salah satu pionir garda terdepan Nusantara dalam penciptaan teknologi kedirgantaraan. Soekarno nasionalisme, Soeharto kepemimpinan Jawa, Pak Mitro pride. Dia tetap Indonesia memperjuangkan semuanya, tapi konsisten, istiqomah dalam perjalanannya. Video ini saja bright, tapi rendah hati. Saya mau kayak mereka. Apa nggak boleh? 1936, Parepare, Sulawesi Selatan menjadi saksi atas lahirnya putra bangsa yang nantinya menorehkan prestasi di mata dunia. Sosok intelektual yang dianugerahi akal dan pikiran jenius oleh Sang Maha Kuasa, namun tidak melupakan akar rumputnya sebagai anak Nusantara, dengan bukti idealisme dan nasionalismenya untuk membangun nusa bangsa. Ya, menurut saya, yang menyebabkan saya itu berkembang kayak begini. Ibu saya orang Jawa, 100%. Ibu saya namanya Habibie kan, Tuti Marini. Tapi di mana-mana di makamnya harus tulis Raden Ayu, Tuti Marini, Habibie, baru seterusnya. Dia ya sangat sadar atas bahwa dia budaya Jawa. Orang Jawa, Jogja. Oke? Ayah saya itu keturunan Bugis. Bagi orang Jawa yang bukan ada yang hidupnya di Jawa, dia anggap, maafkan saya pakai perkataan, dan berbudaya, biadab. Pada waktu itu, bukan sekarang. Tahun 20-an. Karena itu tahun 20-an hidup wawasan-wawasan yang profesionalisme Mekah. Namanya Yong Ambon, Yong Java, Yong pakai semua. Begitu kan? Adalah itu provinsialisme. Pada suku di sini ada berapa? 300 lebih. Jadi sendiri-sendiri. Dan itu sebenarnya menurut analisa saya, keyakinan saya, sebabnya kenapa Belanda itu bisa lama menjajah kita, dia adu domba. Lahir dari sepasang insan yang saling mencinta, melawan budaya tradisional yang lekat akan sukuisme, dengan balutan khas Nusantara, spirit Bhinneka Tunggal Ika. Seorang ayah dengan darah kental Sulawesi dan ibu berdarah ningrat. Beliau terlahir dengan lingkungan agamis melalui penanaman iman dan takwa yang mengakar, dan intelektual yang mengembangkan kepak sayap prestasinya. Tak heran, kepiawaiannya dalam mencipta teknologi kedirgantaraan diturunkan dari lingkungan yang memang visioner. Nah sekarang, orang tua saya itu waktu nikah, lagi mekar itu provinsialisme. Akibatnya, dua-dua tidak diterima oleh marganya. Ayah saya, no. Kenapa? Ayah saya keluarganya Islamnya kuat, namanya aja Baharudin Yusuf Habibie. Padahal saya nggak punya darah Arab. Bener loh, nggak ada darah Arab. Dia ambil nama itu dari Al-Quran. Nama yang benarnya beberapa kali sama maka ada dalam bukunya itu namanya Lama Kasa. Itu Bugis. Tapi dia rubah. Kampung di mana dia berkembang di Gorontalo dia namanya Kabila. Ikut dari Al-Quran. Jadi saya namanya Baharudin Yusuf Habibie. Nah Habibie itu nama ayah saya, nama kakek saya, nama keturunan yang diberikan oleh
kakek-kakeknya. Nah, mereka Islamnya kuat sekali. Hidup dari perkebunan kopra. Jadi waktu ayah saya itu dan adiknya dikirim ke Jawa pertama kalinya, ya ialah untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan kopra mereka. Karena pertumbuhan hasil kelapanya lebih kecil dengan pertumbuhan keluarganya. Jadi GDP per kapitanya nurun. Jadi satu-satunya solve tinggalkan produktivitas. Baharudin Yusuf Habibie mengawali dunia eksperimennya di tanah Bugis, kemudian merantau ke bumi Parahyangan. Selepas pendidikan menengah, dorongan intelektualnya dan dukungan Tuti Marini selaku orang tua tunggal sepeninggal suaminya yang mendahuluinya. Habibie pun melangsungkan pendidikannya di Jerman. Inilah titik tolak dari manusia intelektual, seseorang yang selalu penasaran akan persoalan dan pencari solusi. Jadi konflik ini ada di keluarga saya. Baru waktu Baharudin Yusuf Habibie lahir tahun 36. Itu exactly 8 tahun setelah Sumpah Pemuda. Baru marganya punya pengertian. Ini. Konflik ini kelihatan pada film. Ada akibatnya. Akibatnya di rumah orang tua saya. Nggak mau bahasa Bugis. Karena tabrakan dengan bahasa Gorontalo, apalagi nggak mau. Nggak mau bahasa Jawa. Tabrakan. Karena sering dihina oleh keluarga Jawanya. Sering dihina oleh keluarga, nggak mau. Jadi bahasa apa? Bahasa Belanda. Bahasa Jerman. Bahasa Prancis. Dan itu bukunya banyak. Coba lihat. Environment itu sudah... Jadi masyarakat yang menempa saya jadi begini. Waktu ayah saya mengatakan Allahu Akbar gini, jatuh di atas sejadah meninggal. Tayangan berita di JAK TV. Pemirsa, program Newsroom Update kembali hadir ke hadapan Anda dengan sejumlah berita di antaranya. Update kabar terkini. Bagaimana sebaiknya ekonomi Indonesia dikelola 5 tahun ke depan. Informasi yang validitasnya yang paling teruji itu adalah media mainstream. Semua terangkum dalam Newsroom. Piala Dunia Bola Basket semakin seru. Di babak semifinal, mantan pemain NBA Luis Scola masih menjadi motor timnas Argentina. Namun bersama Nicolas Batum dan Rudy Gobert, timnas Prancis tentu bersemangat untuk ke final. Jangan lewatkan FIBA Basketball World Cup babak semifinal Argentina versus Prancis di JAK TV. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. Inti dari Al-Quran itu adalah sebenarnya hudal linnas. Dia adalah petunjuk bagi kita. Rahmat bagi semesta alam artinya bukan hanya rahmat bagi orang Islam. Rahmat bagi seluruh manusia. Manusia itu ada muslim, ada non-muslim. Lihat tuh, mimbar dakwah hanya di JAK TV. Jangan lupa ya, nonton. Mimbar dakwah pada jam berikut di JAK TV. Sebuah acara talk show bagi para millennials yang mengajak kaum muda untuk peduli akan politik serta menentukan pilihan penting demi kemajuan negeri. Kita nggak bisa langsung mengatakan oke, formula mengatasi terorisme adalah A, B, C. Kenapa? Karena setiap pelaku teror itu punya cerita beda-beda. Jangan lewatkan Generasi Mecin hanya di JAK TV. Mesti ono atase kau ibarat gajah, ku hanya semut merah.
jika para siswa dibekali pembiayaan pemerintah melalui beasiswa yang diberikan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman, Habibie hanya menerima pembiayaan dari ibu dan keluarganya. Bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan karena kemampuan mapan, tetapi ikatan sumpah sang ibu di hadapan mendiang ayahnya. Saya dapat beasiswa tidak, tapi ibu saya tidak mau. Bukan saya orang kaya, tidak. Ibu saya sumpah waktu ayah saya meninggal. Begini, ayah saya sedang mimpin sholat Isya. Yang hadir banyak orang-orang, anak muda. Tahun 50. Dia imamnya. Waktu ayah saya, ibu saya mengandung 7 bulan, Demi, adik saya yang kecil. Saya usia 13 tahun. Waktu ayah saya mengatakan Allahu Akbar, kini jatuh di atas sejadah, meninggal heart attack. Ini fakta. Fakta kedua, itu ibu saya yang mengandung mengalami, saya cerita kata dia kan dari keluarga Jawa, ayah saya keluarga Anu. Dari baik keluarga ayah saya dihina, baik dari keluarganya saya dihina, ayah saya juga begitu karena tidak ada pengertian kan. Baru pada anak keempat baru ada pengertian karena adanya Sumpah Pemuda. Belum ada TV. Jadi pelang membutuhkan 8 tahun. Ya pujangga baru Takdir Ali Syabana itu juga kawan dari ayah saya. Dia tulis itu karena menghadapi ini kan. Karena si Molek apa dan sebagainya kan semua itu. Karena sukuisme gitu kan. Jadi ini ibu saya karena saking begitu banyak dia punya cita-cita. Di depan semua dia sumpah. Dia bilang, saya sumpah kepada Tuhan yang Maha Semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah, saya akan jadikan anakmu yang tertua dan dalam kandungan saya menjadi manusia yang berguna bagi agama dan negara. Habibie, mandiri di negeri orang, berdiri di atas 2 kakinya sendiri, dengan keikhlasan dan tekad yang luar biasa. Pengorbanan orang tua tersayang dibayar dengan prestasi gemilang, dengan nilai-nilai absolut, dan pengakuan akademis sempurna. Jadi waktu mau keluar negeri, jadi diambil jalan tengah. Izinkan sama ibu saya untuk membeli valuta asing. Sama seperti mahasiswa yang lain. Tiap mahasiswa dapat $375 semark tiap bulan. Habibie dapat yang sama. Dapat uang buku 150 tiap semester, Habibie juga dapat. Sama, tidak ada perbedaan. Cuma perbedaan yang beasiswa, yang lain semua dapat melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia. Habibie Deutsche sembako. Karena tidak beda juga ada satu, paspor. Paspornya mereka biru, Habibie hijau. Ya warga negara biasa. Dia juga warga negara Indonesia tapi pegawai negeri. Begitu kan? Karena kontrak dengan pemerintah. Jadi semua biru.
Saya sendiri. Coba lihat. Mereka tiap bulan on schedule dapat duit. Saya kadang-kadang belum dapat. Ya bukan karena ibu belum store. Karena belum lancar perbankan. Belum ada fax. Aduh, ada kalanya saya 2 minggu nggak tahu makannya bagaimana. Itu diperlihatkan di film. Tapi saya nggak jadi pengemis. Ada semua itu. How? Karena iman dan takwanya. Karena pembudayaannya. Karena ditempa oleh masyarakat sendiri. Come on. Lihat nanti. Karena itu penting ini. Itu Hanung dia bilang, gila enggak? Mereka pelajar dia, gila ini. Banyak sekali nilai-nilai yang penting untuk anak cucu kita. Karena itu they decided to make another one. Hanung tanya, saya alami itu semua deh. Udah deh. Jadi kalau saya alami, ditanya, alami apa sebagai zaman Orde Lama? Saya mahasiswa, S1, S2, S3. Saya masuk umur 18, S1, S2, S3. Walaupun harus merelakan 1,5 tahunnya didera sakit TBC yang harus mengorbankan masa studi karena tidak diperkenankan untuk mengikuti pendidikan. Hal tersebut terjadi karena kiriman yang bergantung pada kemampuan orang tuanya. Tidak seperti siswa lain yang on schedule melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tapi tidak menyurutkan Habibie dalam belajar, berkarya, dan mencipta. Tapi kalau dapat dari atas tapi tidak ditempa oleh masyarakatnya, payah juga deh. Begitu kan? Ya orang tua, itu orang tua masyarakat kan. Dan masyarakat tentunya dapat dari Allah. Nah itu, tapi itu ya Kanda juga semua sama. Ada yang lebih hebat dari saya dapat dari Allah. Tapi nggak dapat kesempatan. Pergaulannya salah, bisa saja kan? Nah, jadi jangan terus kita kira, wah saya hebat. No way. You're just normal. You're lucky. Karena itu saya nggak pernah Goethe Institute, nggak pernah student college, langsung masuk. Sejak itu tiap kali ujian lulus, tiba-tiba S3. Usia 28 tahun. Di antaranya saya sakit 1,5 tahun. Tuberkulosis. Kenapa tuberkulosis? Uang saya tidak datang, saya makan susah. 64, 55 jadi 9 tahun. Gitu kan?